Saya yakin 100% bahwa Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Begitulah pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan Wakapolri Agus Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan menyajikan dua cuplikan video yang menurut saya cukup menarik tentang Ibtu Rudiana dan juga si Fitrah. Ya, seorang mantan Wakapolri yang bernama Agus Seno, dia meyakini bahwa Ibtu Rudiana lah yang harus bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di sisi lain, kita juga akan mendengarkan ada hubungan apa antara si Fitrah dengan Ibtu Rudiana ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama kedua cuplikan video berikut ini. Keyakinan Pak Agus Seno, Ibtu Rudiana merekayasa kasus ini. Pak Rudiana? Iya. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya jelas dia mengarang cerita itu kan berarti kan dia yang melakukan. Polisi itu kan pinter-pinter nih Pak Agus Seno. Kalau emang ternyata emang Rudiana merekayasa kasus ini, sebetulnya polisi udah tahu belum sih kalau emang ini rekayasa? Polisi udah ngerti loh sih. Apa udah ngerti didiemin aja? Apa dia punya strategi sendiri untuk menginvestigasi apa gimana? Ya, saya meyakini Rudiana ini polisi yang punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon. Tapi kan sekarang dia udah ini kasus udah sampai pindah ke Polda, waktu itu kan Polda Jawa Barat. Ya, waktu itu kan orang mungkin mau jadi saksi kan takut jadi korban. Iya. Orang semua yang mau bercerita tentang kasusnya Eki dan Vina pasti takut dengan kalau nanti jadi sasaran dari korban berikutnya di situ. Jadi saat itu loh. Pak Agus Seno yakin Pak Rudiana sangat berpengaruh dan sangat ditakuti di Cirebon pada saat itu. Sangat dominan. Sangat dominan. Iya. Oke. Dan kemarin kan akhirnya Polda Jabar juga kan menangkap Peggy yang akhirnya dibebaskan. Mereka kan bukan dia, menghilangkan 2 DPO gitu kan. Kira-kira kalau emang ini rekayasa, Polda Jabar ikut terlibat apa dia korban prank? Ya sayang kalau kalau kesatuan Polda Jabar berbuat seolah-olah dari Cirebon yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ini adalah suatu perbuatan yang betul. Polres Kuningan saja yang kemungkinan Eki dan Vina ini berasal dari Kuningan juga tidak dilibatkan. Iya. Mungkin di Kuningan ada peristiwa apa kita kan nggak tahu nih. Iya. Padahal menurut keterangan Liga Akbar mereka berdua berangkat dari Kuningan. Iya. Oke, jadi intinya adalah ini kita tunggu bagaimana Mabes Polri, karena harapan kita tinggal di Mabes Polri kan. Ya, kita harapan Mabes Polri bisa mengungkap. Ya, kalau perlu kan ada cerita-cerita seperti penyidiknya di Inggris ya, Sherlock Holmes gitu kan. Cerita-cerita seperti itu kadang-kadang juga menginspirasi kita bagaimana mengungkap X-file, cerita-cerita yang kira-kira sulit dibuka tapi akhirnya bisa dibuka. Oke. Makanya bacaan-bacaan buku di PTIK itu kan ada Sherlock Holmes yang itu jadi bagian itu bagian baik cerita referensi yang bisa dipakai untuk perwira-perwira muda untuk bisa mengungkap kasus ini. Sebagai mantan petinggi polisi, yakin bahwa kasusnya akan terbuka? Ya, sebetulnya terungkap. Bagi saya tidak terlalu sulit untuk mengungkap ini. Harusnya gampang ya. Ya, kalau mau ditelateni pelan-pelan ya paling tidak bangunan kalau rumah itu sudah bisa berdiri, ya atapnya sudah ada. Nanti kalau pelakunya siapa yang ada ya tinggal nyari lewat Babin Kaptipas. Kalau memang itu pelaku jelas kan bisa ditangkap. Oke. Yang penting bangunan ini udah jelas, masyarakat bisa melihat peristiwa seperti ini sehingga ke depan jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti itu.
Kalau Pak Groseno jadi pimpinan di Polri, butuh berapa lama kira-kira sampai kasus ini terbuka terang-terangnya? Ya, saya selama dinas di polisi mengungkap kasus yang sangat-sangat sulit ya. TKP rusak, barang bukti juga hampir katakan tidak ada. Paling cepat 3 hari, paling lama 41 hari. Sebetulnya ini udah kelamaan berarti ya? Ya 8 tahun ya, tinggal ditambah berapa hari, nanti 8 tahun argumenter startnya dari berapa nanti, dari 0 lagi ya, tinggal berjalan nanti. Oke, kita tunggu saja ya bagaimana Mabes Polri, kan katanya sudah mulai menginvestigasi kasus ini, mudah-mudahan segera dipanggil tuh ya Aep, Dede, Rudiana, terus Widi, Mega, ya, terus Suroto, ya. Nggak usah ya, ditahan, Linda panggil aja ya kan? panggil, periksa, nggak Iya. usah ditahan, nanti proses pengadilan. Ya semua termasuk para tersangka terpidana yang sekarang, Ya, terus penyidik-penyidik yang dulu melakukan BAP segala macam juga harus dipanggil berarti ya? panggil kalau memang ada yang melanggar berat, ya sama dengan di Amerika, seorang brigjen dari, bukan brigjen, bintang 2 ya, dari FBI itu Iya. salah mengambil langkah, turunkan sampai pangkat letnan 2, pecat, selesai udah. Iya, nah saya pikir Polri harus berani. Iya, sekali-sekali Lakukan harus ini. berani seperti itu. Oke, dan toh juga kalau ini dilakukan, justru tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pasti akan langsung melambung tinggi. Iya, polisi harus tetap dibangun, menciptakan kepercayaan masyarakat yang lebih baik yang sudah dibangun oleh beberapa Kapolri, yang mulai pertama oleh Pak Sukanto ya, Iya. sampai sekarang ini. Pertanyaan saya, apakah Mabes Polri akan mampu untuk mengungkap kasus ini? Seorang mantan Wakapolri yang bernama Groseno ini, dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa seorang Rudiana terbukti 100% telah merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini yang bicara bukan kita yang rakyat jelata, tetapi seorang mantan Wakapolri. Dengan tegas dia mengatakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini telah direkayasa oleh seorang Ibtu Rudiana. Bahkan beliau juga menyampaikan, mengungkapkan siapa itu Ibtu Rudiana yang sesungguhnya. Artinya bahwa aparat kepolisian yang ada di Cirebon maupun Polda Jabar ini, memang mereka sudah melakukan hubungan kerjasama yang begitu masif, yang begitu sistematis, sehingga susah untuk membongkar kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan di sini juga kita jadinya tahu, kita jadinya paham, siapa itu Rudiana yang sesungguhnya. Apakah mungkin bahwa di belakang dari Ibtu Rudiana ini ada orang-orang besar yang punya power, kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga sulit untuk menahan, sulit untuk menangkap si Ibtu Rudiana ini? Ada beberapa nama yang harus kita desak kepada Mabes Polri, yang harus kita desak kepada Kapolri untuk sesegera mungkin. Yakni ada Ibtu Rudiana, ada si Aep. Dua nama ini, menurut keyakinan saya secara pribadi, kalau memang Mabes Polri, kalau memang Kapolri ingin membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat yang saat ini perlahan-lahan sudah mulai memudar kepada institusi kepolisian Republik Indonesia ini, tolong tangkap Ibtu Rudiana, tangkap si Aep, dan bongkar kasus ini secara terang benderang. Sesama institut,
seperti mantan Wakapolri ini saja, dia sudah tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Adalah mantan purnawirawan yang mengungkapkan statementnya dengan jelas bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini telah direkayasa 100% oleh Ibtu Rudiana. Tetapi kenapa Kapolri seolah-olah masih tutup mata, masih tidak peduli ketika semua rakyat Indonesia hari ini menaruh mosi rasa tidak percaya kepada lembaga ini? Apakah kalian masih diam? Di mana kira-kira marwah, citra dari institut penegak hukum yang sangat kami hormati ini, yang adalah lembaga untuk mengayomi, untuk melindungi dan untuk menjaga masyarakat? Ayolah, hari ini sebenarnya masyarakat sudah muak dengan rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dengan demikian, kami pastinya akan mengecam keras kepada Bapak Kapolri agar sesegera mungkin untuk menahan dan memeriksa Ibtu Rudiana bersama AF itu. Itu adalah tuntutan kami. Lantas, apa hubungannya antara si Ibtu Rudiana dengan si Fitra, lawyer dari Ibtu Rudiana yang selama ini selalu berkoar-koar, yang selama ini telah membodohi kita rakyat Indonesia juga, membela orang yang salah untuk menjadi benar, adalah sosok lawyer yang biadab dan pengecut namanya. Lawyer yang tidak punya hati nurani. Lawyer yang tidak punya rasa kemanusiaan. Berikut ini kita akan mendengarkan satu komentar pedas tentang Fitrah yang disampaikan oleh putra NTT yang bernama Bung Krisanto Yenoni. Mari kita simak bersama-sama. Nah, bagaimana dengan Fitra? Fitra itu orang bayarannya Ibtu Rudiana. Terus melakukan blunder, tapi sok bener gitu. Terus melakukan blunder yang berulang-ulang, tapi merasa diri bener. Itu si Fitra. Narasinya ngancem PK Sakatatal. Ya, kalau itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman lebih tinggi lagi. Sudah Pak, stop, berhenti ancamanmu. Anda hanya pengacara Ibtu Rudiana. Profesionallah dengan status Anda sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Oke? Jangan ngancam-ngancam rakyat. Anda hanya seorang pengacara. Juga itu ibu siapa? Ya, kawannya Fitra itu. Ngancam-ngancam si Dede. Anda belum di penjara, nanti kalau di penjara baru tahu kau nangis kau. Jangan ngancam rakyat, Bu, bajingan kau. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Sakatatal, Dede, Liga Akbar, mereka juga punya hak hukum. Mereka juga punya hak hidup yang layak sebagaimana undang-undang hak asasi manusia. Mereka juga punya hak mencari keadilan bagi dirinya. Jangan diancam-ancam. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihambat-hambat langkah hukum yang sedang mereka lakukan. Sok ngancem. Ya, si Fitra sama ibu siapa itu namanya itu. Sok ngancem. Anda ngancam siapa? Anda ngancam siapa? Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Itu si Fitra pengacaranya Ibtu Rudiana. Tolong jawab. Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Anda dan saya sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Anda bukan warga negara istimewa. Kita
Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan sok ngancam orang. Kalau PK-nya itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman yang lebih tinggi. Mana ada proses hukum seperti itu? Ya, mana ada? Peninjauan kembali itu kepentingannya adalah untuk membuktikan apakah Sakatatal ini betul-betul tidak bersalah seperti argumennya ataukah tidak. Hanya itu yang dicari dalam sidang pengadilan, dalam sidang peninjauan kembali dugaan keterlibatan Sakatatal. Itu saja, kepastian itu yang dicari. Jadi jangan ngancam-ngancam Sakatatal. Kalau tidak terbukti, maka Sakatatal bisa dihukum lebih berat lagi. Hukum dari mana? Hukum dari mana? So ngancam supaya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya Sakatatal menjadi kecut, supaya Sakatatal merasa takut lalu mengundurkan diri dari kasus ini, upaya peninjauan kembali. Begitu harapannya Pitra, Pak Pitra, pengacara yang terhormat, yang sebentar-sebentar jadi pengacara, sebentar-sebentar jadi ustadz. Pak Pitra, apakah Anda sengaja mengirim sinyal yang sifatnya mengancam, mengintimidasi begitu, supaya si Sakatatal itu ketakutan, Sakatatal itu mulai kecut hatinya, kemudian menarik diri dari proses peninjauan kembali dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Vina Cirebon? Itu harapan Anda? Oke guys, itu adalah komentar dari Bung Kristianto Yenoni dalam menanggapi pernyataan dari si Fitrah. Dan juga kita jadinya tahu siapa itu si Fitrah yang sesungguhnya. Memang dari ucapan-ucapan yang penuh kontroversial dari seorang Fitrah ini, tentu selama ini bisa kita perhatikan bersama-sama ada kepentingan pribadi yang sedang dia upayakan. Sehingga tidak heran ketika Bang Kristianto Yenoni mengatakan bahwa Fitrah itu adalah orang bayaran dari Ibtu Rudiana. Di sini saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk terus memberanikan diri menyuarakan yang namanya kebenaran demi menegakkan keadilan. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, saya secara pribadi yang saya perjuangkan adalah terus bersuara demi menegakkan keadilan, terlebih khusus kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Itu adalah target pertama saya. Apapun itu, ketika kita mendengar cerita-cerita, mendengar kesaksian, baik itu dari Sakatatal, baik itu dari Dede, baik itu dari Lika Akbar dan lain sebagainya. Ketika mereka diperlakukan seperti seekor binatang, jujur, saya merasa prihatin, merasa sedih ketika seorang anak manusia diperlakukan seperti seekor binatang, bahkan sampai dipaksa untuk meminum air kencing itu. Terus terang, sangat tidak manusiawi. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, kita orang-orang kecil, kita harus berani untuk terus melawan kezaliman-kezaliman dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasusnya Vina ini. Kita harus perjuangkan bersama-sama bahwa keadilan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pernyataan Bung Kristianto Yenoni, beliau mengatakan bahwa
seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Tidak ada yang menjadi warga negara istimewa. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang kita temui di sekitar kita tentang kasus-kasus pelanggaran hukum, tentang kesalahan-kesalahan dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian atau apapun itu, mari kita harus memberanikan diri untuk mengkritik mereka. Kita harus beranikan diri untuk menyuarakan. Karena di era digital sekarang, no viral, no justice adalah sesuatu yang seolah-olah sudah menjadi patokan utama, sesuatu yang fundamental, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita rakyat Indonesia, apalagi kita orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya jabatan, orang-orang yang tidak punya kuasa, kita harus memberanikan diri untuk terus menyuarakan. Jangan pernah takut. Ketika suara kita adalah suara kebenaran demi menegakkan keadilan, jangan pernah mundur sejengkal pun. Kita harus maju terus. Semoga saja perjuangan kita untuk terus mendesak Bapak Kapolri, untuk terus mendesak Mabes Polri, agar segera mungkin untuk menahan Ibtu Rudiana dan Aib bisa segera terlaksana. Dan semoga saja kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa sesegera mungkin terungkap. Cukup lama kita menyaksikan sandiwara yang dilakukan oleh Rudiana bersama Aib. Saya hanya khawatir atau merasa prihatin ketika masyarakat sudah merasa jenuh, masyarakat sudah merasa muak dengan sandiwara dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, lalu masyarakat sendirilah yang akan mencari di mana itu Aib dan di mana itu Ibtu Rudiana. Jangan sampai ini terjadi. Karena kesabaran kita pasti ada batasnya. Tetapi selagi masyarakat masih menghargai dan masih menghormati aparat penegak hukum, memberi kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini, dengan segala kerendahan hati kami minta tolong dengan sangat hormat agar usut tuntas kasus ini. Stop lakukan berbagai macam sandiwara dan rekayasa, terlebih khusus kepada Ibtu Rudiana dan Aib itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata di buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.